Selamat datang, saya Esti. Kisah berikut ini adalah kisah lanjutan setelah Achilles gugur kena panah Paris, pangeran Troya. Pasukan Yunani membutuhkan prajurit yang handal untuk dapat melanjutkan perang terhadap Troya. Peramal Kalkas meramalkan bahwa kemenangan Yunani akan didapat bila 3 hal berikut ini terpenuhi. Yang pertama adalah keterlibatan dari anak Achilles. Yang kedua, adanya senjata Herakles atau Hercules. Yang ketiga, orang Yunani harus bisa merebut Palladion. Palladion adalah patung kayu suci Athena yang diyakini jatuh dari surga dan ditemukan oleh Troas, yaitu pendiri kota Troya. Ketika dahulu nimfa Thetis menyembunyikan Achilles di istana Lycomedes di pulau Skiros sebagai seorang wanita, Achilles terlibat hubungan asmara singkat dengan seorang putri bernama Deidamia. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama Pyrrhus Neoptolemus. Pyrrhus tidak terlalu terkejut ketika tiba-tiba Odysseus muncul memintanya untuk bergabung dengan pasukan Yunani dalam perang Troya. Pyrrhus bersedia berperang demi kehormatan ayahnya Achilles. Armor atau baju zirah milik Achilles diserahkan pada Pyrrhus oleh Odysseus. Pyrrhus bertempur seperti ayahnya, melakukan serangkaian pertempuran yang mengerikan. Kehadiran Pyrrhus membuat semangat prajurit Yunani. Prajurit Troya kembali bersembunyi di balik kokohnya tembok Troya. Odysseus teringat pada Philoctetes yang pernah mereka tinggalkan 9 tahun yang lalu di Pulau Lemnos. Pada waktu itu Philoctetes digigit ular berbisa hingga lukanya membusuk dan berbau sehingga mengganggu prajurit lainnya. Philoctetes mempunyai busur dan anak panah Herakles yang sekarang dibutuhkan oleh pasukan Yunani. Odysseus berpikir bagaimana caranya mendapatkan senjata Herakles itu. Akhirnya Odysseus datang menemui Philoctetes dan meminta maaf. Philoctetes masih marah pada mereka yang meninggalkannya sendiri di Pulau Lemnos. Dia tidak mau pergi ke Troya. Philoctetes bahkan sempat berniat membunuh Odysseus dengan panah saktinya. Untung Herakles yang sudah menjadi dewa itu tiba-tiba datang menenangkannya. Herakles memujuk Philoctetes untuk pergi ke Troya bersama Odysseus. Herakles menjanjikan kesembuhan untuk Philoctetes. Akhirnya Philoctetes ikut pergi ke Troya bersama Odysseus. Di Troya, Philoctetes bertemu dengan seorang tabib Yunani bernama Makaon yang kemudian berhasil menyembuhkan lukanya. Philoctetes akhirnya ikut berperang dengan membawa busur dan anak panah Herakles. Dalam sebuah pertempuran, Paris, pangeran Troya, memperhatikan gerak-gerik Pyrrhus dari tembok kota dan kemudian mengarahkan panahnya kepada anak Achilles itu. Namun, ternyata gerak-gerik Paris diketahui oleh Philoctetes dan Philoctetes segera memanah Paris dengan senjata Herakles yang mengandung racun darah Hydra. Hydra adalah monster naga berkepala banyak yang pernah dibunuh Herakles. Panah itu mengenai Paris. Tak ada tabib yang bisa menyembuhkan Paris. Paris teringat akan istrinya yang pertama, Oenone. Oenone adalah peri yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dengan ditandu, Paris mendatangi Oenone di Gunung Ida, memohon agar Oenone menyembuhkannya. Namun Oenone tidak mau menyembuhkan Paris karena masih menyimpan kepahitan di hatinya akibat ditinggalkan Paris ketika Paris membawa Helen ke Troya. Akhirnya Paris meninggal. Oenone menyesal, lalu ketika jenazah Paris dibakar, Oenone melemparkan tubuhnya ke dalam kobaran api itu sehingga ia pun ikut terbakar menjadi abu sambil memegang kekasihnya. Karena Paris sudah meninggal, maka Helen terpaksa menikah dengan salah satu dari 50 anak Raja Priamos, yaitu Pangeran Deiphobus. Sementara itu, Odysseus sedang membuat rencana untuk mendapatkan Palladium.
Odysseus menyuruh temannya, yaitu Diomedes, untuk mencambuknya berkali-kali. Setelah itu, Odysseus memakai baju compang-camping lalu mengetuk pintu gerbang Troya, berpura-pura meminta pertolongan. Odysseus menipu para penjaga dengan mengatakan bahwa ia adalah pedagang asing yang ditangkap prajurit Yunani ketika hendak menyelundupkan senjata untuk pasukan Troya. Odysseus mengaku disiksa berhari-hari dan kemudian melarikan diri dari pasukan Yunani. Odysseus sempat bertemu dengan Helen. Helen menyuruh Odysseus untuk diam, sementara Helen pun juga diam, tidak memberitahu adanya Odysseus sebagai mata-mata. Pada malam harinya, Odysseus berhasil menyelinap ke kuil Athena. Dewi Athena membantu Odysseus mencuri patung Palladium yang telah melindungi kota itu. Keberhasilan Odysseus dalam mencuri Palladium itu memotivasi para prajurit Yunani untuk bertempur kembali. Namun, mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan Troya yang dipimpin oleh Aeneas. Aeneas adalah anak dari sepupu Raja Priamos. Para prajurit sudah sangat lelah dengan pertempuran panjang selama 10 tahun ini. Beberapa berpendapat agar mereka pulang saja untuk mengakhiri perang ini. Namun saat itulah Odysseus melahirkan ide jenius yang membuatnya terkenal dalam sejarah. Setelah 10 tahun berperang, suatu malam para prajurit Troya melihat sesuatu yang aneh di kejauhan, di perkemahan Yunani. Tampak api menyala dan asap membumbung tinggi. Keesokan harinya, suasana tampak sepi dan seolah pasukan Yunani sudah pergi. Namun di luar nampak sebuah patung kuda besar terbuat dari kayu. Tampaknya kayu-kayu bekas kapal yang sudah tak berawak. Seseorang bernama Zenon dicambuk dan diikat lalu ditinggalkan pasukan Yunani sebagai persembahan untuk para dewa agar perjalanan pulang mereka selamat sampai tujuan. Zenon pun diinterogasi, mengapa pasukan Yunani tiba-tiba saja pergi. Zenon mengatakan bahwa orang-orang Yunani telah membuat marah Dewi Athena karena telah mencuri Palladium dari kuil Athena. Kemarahan Dewi Athena tersebut menimbulkan wabah di antara pasukan Yunani. Tanpa dukungan Dewi Athena, mereka merasa mustahil untuk mengalahkan bangsa Troya. Raja Priamos, para bangsawan dan para pendeta mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan dengan patung kuda tersebut. Cassandra, putri Raja Priamos, mengatakan kuda itu harus dibakar. Namun seperti biasa, tak seorang pun mendengarkannya. Laokon, seorang pendeta Poseidon, mengusulkan untuk membakar patung kuda tersebut untuk memastikan bahwa itu bukan tipuan. Namun Dewi Athena marah dan mengguncang tanah di sekitar kaki Laokon dan juga membuatnya buta. Laokon tidak menyerah dan tetap berusaha meyakinkan pasukan Troya untuk membakar patung kuda itu. Namun Dewi Athena menghukumnya lebih berat lagi dengan mengirim 2 ular laut raksasa yang melilit dan membunuh Laokon dan kedua anaknya. Para petinggi Troya menganggap patung kuda tersebut tidak berbahaya dan diizinkan masuk ke dalam benteng Troya yang selama 10 tahun perang bergejolak tak dapat ditembus oleh pasukan Yunani. Bangsa Troya tidak menyadari bahwa di dalam perut patung kuda itu ada Odysseus, Menelaos, Pyrrhus, dan lain-lain yang sedang bersembunyi. Di dalam juga ada Apias, tukang kayu yang luar biasa yang membuat patung kuda tersebut. Sementara itu, di sebuah sungai, ribuan tentara Yunani bersembunyi menunggu aba-aba untuk menyerang. Raja Troya mengadakan pesta kemenangan. Malamnya, para penduduk tertidur lelap, kelelahan karena pesta. Setelah semua sepi, perlahan-lahan dari perut patung kuda keluarlah Odysseus, Menelaos, Pyrrhus, dan lain-lainnya. Mereka kemudian menyalakan api sebagai tanda penyerbuan serta membuka pintu gerbang Troya. Pasukan yang dipimpin Agamemnon itu pun lalu masuk ke dalam kota Troya. Invasi pasukan Yunani benar-benar mengerikan.
Pertumpahan darah pun terjadi. Pria dan wanita tak bersenjata menjadi korban. Dewa Ares, dewa perang, pasti sangat senang melihat banyaknya darah mengalir di kota itu. Aeneas memimpin perlawanan secara heroik. Aeneas memberi jalan pada mereka yang melarikan diri. Raja Priamos melakukan perlawanan ketika Pyrrhus menemukannya di kuil Zeus. Namun perlawanan tidak seimbang, sang raja tewas di tangan Pyrrhus. Menelaos menemukan Helen bersama suaminya Deiphobus di dalam kamar. Menelaos membunuh Deiphobus. Kini Helen berhadapan dengan Menelaos yang wajahnya berlumuran darah Deiphobus. Menelaos suami yang ia hianati dan tinggalkan 10 tahun yang lalu. Darah Menelaos mendidih dan berniat membunuh Helen. Helen pasrah dan memberi tubuhnya untuk dibunuh. Namun Dewi Aphrodite memberi Helen aura yang bercahaya yang membuat Menelaos luluh. Helen memeluk Menelaos meminta ampun. Menelaos menjatuhkan senjatanya membalas pelukan Helen. Tragedi terakhir dalam perang Troya yang sangat memilukan adalah ketika Pyrrhus merebut anak Hektor yang masih bayi, Astyanax, dari pelukan ibunya dan kemudian dilemparkan dari atas tembok hingga mati. Andromache, istri Hektor, hanya bisa menangis putus asa. Kematian Astyanax adalah untuk mencegah pembalasan dendam di kemudian hari. Aeneas berhasil melarikan diri sambil menggendong ayahnya di punggung dan membawa lari anaknya. Ratu Hekuba, Cassandra, dan Andromache, istri Hektor, ditangkap untuk dijadikan budak. Begitu banyak penderitaan, kesedihan, dan tragedi yang terjadi akibat apel emas yang dilempar Dewi Eris di masa lalu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah ini.